dari kelompok 5, saya sendiri Nasiba Azmina dengan NIM 22033164. Saya Resmalani dengan NIM 22033155. Pada praktikum kali ini kami akan menjelaskan mengenai eksperimen interferensi dan difraksi cahaya, di mana interferensi sendiri itu yaitu perpaduan dua gelombang cahaya atau lebih untuk menciptakan keadaan yang lebih terang atau interferensi maksimum dan keadaan yang lebih gelap atau interferensi minimum. Dan difraksi adalah peristiwa pembelokan gelombang elektromagnetik atau cahaya yang terjadi akibat adanya halangan. Pada eksperimen mengenai interferensi dan difraksi cahaya ini kami memiliki 5 tujuan. Yang tujuan pertama yaitu menentukan jarak antara maksimum pusat dengan minimum difraksi untuk celah tunggal. Yang kedua, menentukan besar lebar celah tunggal pada percobaan difraksi. Dan yang ketiga ada menentukan jarak antara maksimum interferensi untuk dua celah. Yang keempat, menentukan besar panjang gelombang cahaya laser pada percobaan interferensi. Dan untuk yang terakhir ada menentukan pola difraksi dan interferensi itu sendiri. Adapun dalam pengolahan data untuk eksperimen interferensi dan difraksi cahaya kami menggunakan beberapa persamaan. Untuk celah tunggal digunakan Untuk persamaan pada percobaan celah tunggal yaitu untuk mencari sinteta sama dengan delta X per 2L, dan untuk mencari A hitungnya yaitu M dikali lambda per sinteta, dan untuk mencari persentase kesalahan relatifnya yaitu A hitung dikurang A ukur per A hitung dikali 100%. Adapun persamaan atau rumus yang digunakan untuk celah ganda yaitu yang pertama untuk mencari sinteta digunakan delta X per 2L. Untuk selanjutnya untuk mencari nilai lambdanya ada digunakan D sinteta per N, dan yang terakhir yaitu untuk presentasi kesalahannya digunakan lambda hitung dikurang lambda teori per lambda hitung dikali 100%. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke eksperimennya langsung. Terima kasih. Pertama kali yang kita lakukan pada eksperimen interferensi difraksi cahaya yaitu memastikan bahwa semua alatnya telah terhubung dan memastikan bahwa setiap alat dapat digunakan. Untuk alat-alat yang digunakan pada eksperimen interferensi dan difraksi cahaya, yang pertama ada Universal Interface 350, selanjutnya ada Basic Track sepanjang 1,2 meter, selanjutnya ada Sinar Laser, dan di sini kita dapat melihat adanya sensor cahaya dan rotary motion sensor. Dan yang digunakan pada celah tunggal yaitu ada single slit, dan yang untuk celah gandanya ada double slit. Untuk selanjutnya aplikasi yang digunakan itu ada Pasco Capstan. Kita dapat membuka aplikasi yang ini. Kita tunggu sebentar. Ini adalah aplikasi Pasco Capstan. Selanjutnya, untuk melakukan proses deteksi Dapat dilihat di sini ada pengenalan dari alatnya, dari polanya. Ini yang untuk single slitnya, ini untuk double slitnya. Dan selanjutnya untuk pengambilan data nanti akan terlihat pada ini untuk yang celah tunggalnya, dan di sini untuk celah gandanya. untuk percobaan pertama, langsung saja kita mulai untuk yang celah tunggalnya. Yang pertama, sinar lasernya kan ada di sini, terus kita pasang single slide-nya untuk di sini yang ada di 40 nih. Nah, setelah single slide-nya sudah terpasang, lalu kita hidupkan sinar lasernya. Nah, kita lihat sinar lasernya apakah sudah berada di slit 6. Apabila sudah ada di slit 6, kita langsung tutup. Nah, setelah ditutup, jangan lupa geser rotary motion sensornya ke arah kanan sampai ujung. Nah, apabila sudah berada di ujung, tekan tombol yang di tengah yaitu untuk 0 sampai 100.
Nah, baru kita lihat di sini yang sulit prosedur. Baru nanti ditekan tombol recordnya. Nah, setelah tombol record ditekan, geser rotary motion sensor ke arah kiri paling ujung dengan perlahan-lahan. Nah, setelah itu kita lihat grafik yang dihasilkan. Nah, setelah kita mendapatkan grafik pada celah tunggal, setelah itu kita mencari data untuk M1 di lembah pertama, yaitu nah, ini didapatkan hasil delta X-nya yaitu 0,0321. Nah, ini kan ada M-nya, kita buat 1. Delta X-nya yang dapat tadi 0,0321 meter. Nah, sebelum kita mencari nilai dari A hitungnya, kita mencari sin tetanya terlebih dahulu. Untuk sin theta sama dengan delta X per 2L. Delta X-nya yaitu yang ini, 0,0321 meter dibagi 2. Untuk L-nya yaitu kita membuat 0,5 meter. Nah, nilainya yaitu 0,0321 meter. Nah, kan kita sudah mendapat nilai sin tetanya. Setelah itu kita mencari A hitungnya dengan rumus A hitung sama dengan M dikali lambda per sin theta. M-nya yaitu 1 dikali nilai lambdanya yaitu 6,5 dikali 10 pangkat minus 7 meter dibagi nilai sin theta 0,0321 meter. Enam koma lima dikali 10 pangkat minus 7 dibagi 0,032. Nah, kita bagikan ini, hasilnya yaitu 0,020 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, setelah mendapat nilai A hitungnya, kita mencari persen KSR-nya. A hitung dikurang A ukur per A hitung dikali 100%. Untuk A hitungnya yaitu yang ini, 0,020 dikali 10 pangkat minus 3 meter dikurang A ukurnya yaitu yang ini, 0,02 dikali 10 pangkat minus 3 meter dibagi 0,020 dikali 10 pangkat minus 3 meter dikali 100%. Untuk hasilnya yaitu 0%. Nah, lembah yang kedua, nah, kita mendapatkan hasilnya yaitu untuk delta X 0,0552 meter. Nah, kita lihat lagi di sini, kita buat M-nya yaitu 2, untuk delta X-nya 0,0552 meter. Nah, kayak tadi juga sebelum mencari A hitungnya, kita mencari dulu nilai sin tetanya. Delta X per 2L. Untuk delta X-nya 0,0552 meter dibagi 2 dikali 0,5 meter, hasilnya 0,0552 meter. Nah, untuk mencari A hitung, M dikali lambda per sin theta. M-nya yaitu 2 dikali 6,5 kali 10 pangkat minus 7 meter dibagi 0,0552 meter sama dengan lembah yang pertama, yang tadi delta X-nya
0,0321. Untuk persen KSR-nya terdapat 0%. Yang kedua delta X 0,0586 meter, dapat hasil KSR-nya yaitu 9%. Selanjutnya kita melakukan percobaan yang kedua, yaitu untuk celah ganda. Yang pertama kali dilakukan adalah mengganti single slit ini ke double slit seperti yang terlihat ini. Lalu kita atur ke A-nya yaitu 0,04 dan yang untuk diameternya ada 0,25. Dan pastikan sinar laser itu harus sesuai dengan yang di sini. Dan untuk celah ganda ini kita ubah slitnya ke slit 2, yaitu 0,2 mm. Lalu menggeser rotary motion sensor cahaya ini ke arah yang paling kanan hingga akhir batas kanan. Selanjutnya kita tutup untuk melakukan percobaan. Dan pada aplikasi kita bisa buka di sini ada double slitnya. Untuk double slitnya selanjutnya akan kita klik record, baru kita geser setelah klik record. Sebelum kita menggesernya, kita klik dulu ini 0,1%. Selanjutnya kita geser secara perlahan-lahan ke arah kiri. Selanjutnya kita lihat grafik yang terbentuk di sini. Yang dihasilkan yaitu seperti gambar pada layar komputer. Selanjutnya kita lakukan yaitu analisis data. Untuk data yang pertama bisa kita perbesar dulu, baru kita lihat dari ini, dari puncak yang pertama ini. Lalu kita tarik ke sini, bisa diperbesar lagi jika kurang jelas. Untuk selanjutnya di sini kita untuk A-nya digunakan 0,04 meter dari sini, dan untuk diameternya kita ambil juga dari sini jadi 0,25 meter. Untuk N-nya karena kita menggunakan data pertama jadi N1, dan delta X-nya bisa terlihat di layar komputer yaitu ada 0,0025 meter. Nah, selanjutnya di sini ada lambda hitung. Sebelum mencari lambda hitung, kita akan mencari sin theta terlebih dahulu. Rumus sin theta yaitu delta X per 2L, dimana untuk delta X-nya ada 0,0025 meter dibagi 2, dan L-nya itu tadi ya kita menggunakan 50 cm, kita ganti ke meter jadi 0,5 M. Maka hasilnya 0,0025 M. Selanjutnya untuk mencari lambda hitungnya digunakan D sin theta per N, dimana diameter yang digunakan adalah 0,25 dikali 10 pangkat min 3 meter dikali sin tetanya yaitu 0,0025 M dibagi, karena ini data pertama jadi N nya 1, 0,25 dikali 0,0025, 6,2, maka dapat jadinya 6,2 dikali 10 pangkat min 7 meter. Selanjutnya untuk yang presentasi kesalahannya dapat digunakan lambda hitung dikurang lambda teori per lambda hitung dikali 100%.
Lambda hitungnya yaitu 6,2 dikali 10 pangkat 7 meter dikurang lambda teorinya 6,5 dikali 10 pangkat min 7 meter per 6,2 dikali 10 pangkat min 7 meter dikali 100. 6,2 dikurang 6,5 dibagi 6,2 dikali 100, maka hasilnya 4,8%. Untuk selanjutnya yaitu data kedua, kita perbesar terlebih dahulu. Selanjutnya ini ada puncak kedua, kita tarik garis untuk melihat datanya. Lalu kita perbesar jika kurang jelas, maka dapat dihasilkan delta X-nya adalah 0,0051. Selanjutnya yaitu data yang kedua, masih sama, menggunakan A-nya digunakan 0,04 meter. Untuk diameternya masih 0,25 meter. N-nya ini karena data yang kedua jadinya 2. Untuk delta X-nya didapatkan 0,0051. Dan yang untuk delta hitung kita cari seperti awal. Kita mencari dari sin theta terlebih dahulu. Sin theta sama dengan delta X per 2L, di mana sin tetanya yaitu delta X-nya yaitu 0,051 M per 2 dikali panjangnya 0,5 M, maka hasilnya 0,0051 meter. Selanjutnya kita mencari lambda hitungnya. Lambda hitung D sin theta per N, di mana diameter kita gunakan adalah 0,25 dikali 10 pangkat 3 meter dikali sama sin tetanya tadi 0,0051 M per, karena kita menggunakan data 2 jadi di sini kita bikin 2. Hubungan yang didapatkan adalah dari satunya yaitu pada kali maka didapatkan 6,3 dikali 10 pangkat min 7 meter. Untuk selanjutnya kita mencari persentase kesalahan, yaitu lambda hitung dikurang lambda teori per lambda hitung dikali 100%. Untuk yang lambda hitungnya 0,3 dikali 10 pangkat min 7 meter dikurang lambda teorinya 6,5 dikali 10 pangkat min 7 meter per lambda hitungnya 6,3 dikali 10 pangkat min 7 meter kita kalikan 100%, maka hasilnya adalah di sini didapatkan grafik hubungan antara jaraknya berkisar 16 sampai 17. maka hasilnya adalah 3%. Jadi untuk data yang pertama didapatkan sin tetanya 0,025 meter. Untuk lambda hitungnya 6,2 dikali 10 pangkat min 7 meter, dan untuk presentasi kesalahannya 4,8%. Untuk data yang kedua, untuk sin tetanya didapatkan 0,0051 meter. Untuk lambda hitungnya didapatkan 6,3 kali 10 pangkat min 7 meter, dan untuk presentasi kesalahannya 3%. Ini masih dapat toleransi karena presentasi kesalahannya masih di bawah 15%. Terima kasih. Baiklah, selesai sudah percobaan mengenai eksperimen interferensi dan diffraksi cahaya pada kali ini. Dari percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan yang telah kami sampaikan pada awal video tadi. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu untuk celah tunggal, jika lebar celah diperbesar maka jarak atau delta X dari minimum diffraksi semakin kecil. Yang kedua, lebar besar celah tunggal pada percobaan diffraksi yaitu 0,02 mm, 0,4 mm, 0,08 mm. Untuk yang ketiga yaitu untuk celah ganda, jika jarak celah diperbesar maka jarak antara maksimum interferensinya akan semakin kecil pula. Untuk yang keempat, besar panjang gelombang laser pada percobaan interferensi yaitu 6,5 dikali 10 pangkat minus 7 m.
Dan yang untuk kesimpulan yang kelima yaitu pola difraksi cahaya oleh celah tunggal sempit berupa pita gelap dan terang dengan lebar difraksi pola terang dan gelap tidak sama. Sedangkan pola interferensi celah ganda menghasilkan dua pola yaitu pola terang dan pola gelap dengan lebar interferensi pola terang dan gelap yang sama. Baiklah, itu adalah kesimpulan dari percobaan mengenai interferensi dan difraksi cahaya. Untuk grafik yang dihasilkan bisa kita lihat di dalam video, yaitu Nah, inilah grafik untuk celah tunggal. Nah, di sini itu ada lembah pertama, di sini ada lembah kedua, dan untuk grafik pada celah ganda yaitu ini untuk puncak yang pertama, ini untuk puncak yang kedua. Seperti ini bentuk grafiknya. Baiklah, berakhir sudah penjelasan kami tentang eksperimen interferensi dan difraksi cahaya. untuk selanjutnya jika mungkin ada kesalahan atau kekurangan dalam video yang telah kami bikin, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.